Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi teman-teman kelas 2. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kelas 2? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 27 November 2020. Alhamdulillah kita semua dapat hadir kembali di Sentra Fikih. Alhamdulillah sekarang kita pertemuannya yang ke-14. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga hari ini materinya masih tentang azan dan iqomah, dan temanya kita bulan ini masih tentang interaksi teman-teman ya. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan jazakumullah khair Umu dan Abu, alhamdulillah di rumah Masya Allah selalu membimbing Ananda di rumah dalam pembelajaran, terutama pembelajaran fikih. Syukron ya Umu dan Abu, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat, amin. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keterkaitan materi dengan tema ya. Nah, tadi materinya masih tentang azan dan iqomah, dan temanya masih tentang interaksi. Hubungan sosial merupakan interaksi memberi informasi antar manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya hubungan diri kita dengan sesama muslim teman-teman ya. Dan ketika kita berinteraksi dengan sesama muslim, pastikan dilakukan adabnya ya teman-teman ya. Nah, diantara adab-adab bergaul sesama saudara muslim yaitu memilih teman bergaul dengan teman duduk itu, karena seseorang itu tergantung kebiasaan temannya, maka hendaklah ia memperhatikan dan meneliti dengan siapa ia berteman. Kemudian cintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi silahkan ya, ketika teman-teman berteman ya, silahkan kebiasaan temannya yang baik maka kita lakukan, dan kebiasaan temannya yang tidak baik maka tidak kita lakukan. Seperti teman kita misalnya selalu sholatnya itu tidak tepat waktu, maka kita tidak melakukan kebiasaan teman kita. Tapi kalau misalnya teman kita alhamdulillah, misalnya kalau teman kita selalu sholatnya tepat waktu, maka kita ikuti kebiasaan teman kita ya, seperti itu teman-teman contohnya ya. Kemudian memperlihatkan senyuman ketika bertemu dengannya. Jadi ketika teman-teman bertemu teman-teman ketika main ya, pastikan tidak dengan muka yang cemberut teman-teman ya, tapi dengan senyuman ya, Masya Allah. Kemudian bersikap lembut dan berkasih sayang kepada sesama saudara seiman. Juga disunahkan memberi nasihat ya. Jadi kayak misalnya teman kita misalnya ternyata dilalaikan sholatnya ya, misalnya kata teman kita, nanti aja sholatnya aku mah jam 1 misalnya kayak gitu. Nah, kita memberi nasihat kepada teman kita kalau sholat itu tidak dilalaikan, pastikan tepat waktu ya. Insya Allah lama-lama temannya juga akan mengikuti kita, yaitu mengikuti kebaikan, yaitu sholatnya tepat waktu ya, amin ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Nah, hal itu termasuk kesempurnaan persaudaraan. Kemudian kita juga tidak boleh sombong kepada teman kita ya. Kemudian meremehkan orang lain, meremehkan teman kita juga sama, tidak boleh ya teman-teman ya. Dan berakhlak mulia atau terpuji kepada orang lain ya. Jadi berbuat baik kepada teman-teman kita silahkan di rumah ya, ataupun kepada orang tua kita ya, saudara-saudara kita, pastikan kita selalu berbuat baik ya. Nah, itu merupakan adab-adab bergaul sesama muslim teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu fiik teman-teman sudah menyimak Ibu ya, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang isi materi yang pertama. Ibu akan menjelaskan keutamaan menjawab azan. Yang pertama yaitu menjadi saksi kebaikan ya. Jadi tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat ya. Tentunya saksi kebaikan ya, ketika kita selalu menjawab azan teman-teman ya.
Amin. Jadi silakan teman-teman di rumah ya. Ketika teman-teman mendengar azan, pastikan teman-teman dijawab azannya ya. Kemudian yang kedua, menjawab azan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Ya. Jadi ya. Siapa yang mengucapkan di dalam hatinya maka akan masuk surga, yaitu mengucapkan apa? Mengucapkan tentunya menjawab azan. Misalnya azannya lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan itu ketika kita menjawab azan akan mengantarkan kita menuju surga. Amin. Mudah-mudahan teman-teman ya. Dan nomor 3, dengan menjawab azan Allah akan mengampuni dosa kita teman-teman ya. Siapa yang mengucapkan maka dosa-dosanya akan diampuni ya. Mengucapkan apa? Tentunya menjawab azan teman-teman ya, silahkan. Kemudian siapa yang menjawab azan lalu membaca sholawat sekali, maka Allah akan memberi sholawat baginya 10 kali ya. Misalnya subhanallah, alhamdulillah ya, seperti itu. Kemudian menjawab azan lalu memohon wasilah untuk Nabi SAW, maka dia berhak mendapat syafaat beliau ya. Mudah-mudahan kita kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi silahkan teman-teman di rumah ketika azan boleh dijawab azannya ya. Kemudian menjawab azan lalu memohon agar Nabi SAW mendapat makom mahmud. Makom mahmud itu adalah maksudnya syafaat terbesar ketika di padang mahsyar, maka kita berhak mendapat syafaat dari Allah, dari Nabi. Kemudian maka kita akan mendapat syafaat tentunya ya dari Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat teman-teman ya ketika nanti di yaumul akhir atau di padang mahsyar, mudah-mudahan ya teman-teman ya. Jadi syafaat itu adalah jadi ketika nanti teman-teman ketika di padang mahsyar itu, maka teman-teman akan dikumpulkan semuanya. Dan di padang mahsyar itu Masya Allah ya, sangat amat panas sekali teman-teman ya. Karena ya namanya juga di padang ya, di padang mahsyar itu seperti kita itu dikumpulkan. Kemudian matahari itu 5 jengkal tangan kita teman-teman. Matahari itu ada di atas 5 jengkal tangan kita. Bayangkan betapa panasnya matahari. Tapi ketika kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW ya, maka kita akan tidak kepanasan teman-teman ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar ya. Jadi silahkan ya teman-teman boleh dijawab azannya. Kemudian surga bagi orang yang menjawab azan dengan penuh keyakinannya. Tadi sudah ya, kita akan masuk surga, amin, mudah-mudahan. Kemudian doa orang yang menjawab azan akan mustajab ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah kalau teman-teman ingin mustajab atau dikabulkan oleh Allah ya doanya, maka silakan teman-teman selalu dijawab azannya ketika waktunya azan ya. Mudah-mudahan teman-teman ya, silakan di rumah, mudah-mudahan teman-teman selalu mengamalkannya ya, silahkan di rumah. Baik teman-teman, selanjutnya materinya adalah doa setelah azan. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athahu maqamam mahmudalladzi wa'adtah. Ya, alhamdulillah, itu adalah doa setelah azan ya. Masya Allah, barakallahu fik teman-teman ya, sudah menyimak Ibu ya, Masya Allah. Kemarin teman-teman sudah sudah azan ya, alhamdulillah sudah melafazkan azan dan sudah disetorkan ke Ibu. Dan sekarang teman-teman
Di sini adalah tata cara menjawab azan. Nah, misalnya begini ya lafaznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka teman-teman jawab Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan teman-teman juga menjawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika lafaz kedua yang asyhadu an la ilaha illallah, baru teman-teman ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka teman-teman ketika lafaz keduanya yang asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka teman-teman jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kemudian selanjutnya lafaz azannya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Maka teman-teman setelah lafaz kedua yang hayya 'alas shalah, kemudian teman-teman jawab azannya ya, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian lafaz azan selanjutnya hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Maka teman-teman juga di lafaz keduanya teman-teman menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian lafaz azan selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka teman-teman jawab azannya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Afwan teman-teman ya. La ilaha illallah. Maka teman-teman jawab azannya la ilaha illallah ya. Seperti itu teman-teman ya contohnya ya. Afwan ya, suara azan ibu tidak sebagus teman-teman ya. Masya Allah. Syukron teman-teman sudah menyimak ya tata cara menjawab azan ya, Insya Allah. Nah, teman-teman di sini akan mengerjakan lembar kerja siswa. Silahkan ditulis namanya dan ditulis kelasnya kelas 2 berapa ya. Kemudian tugas yang pertama, silakan teman-teman hafalkan doa setelah azan ya, tidak dengan artinya. Dan teman-teman boleh boleh menyetorkan doa setelah azannya, boleh dalam bentuk voice note, boleh mau dalam bentuk video, boleh, silahkan teman-teman ya. Kemudian yang kedua, silakan teman-teman praktekkan cara menjawab azan seperti yang ibu lakukan tadi ya, bersama keluarganya yaitu abi, paman dan keluarga yang lainnya. Silahkan ya teman-teman. Misalnya yang azannya siapa ya, kemudian yang menjawab azannya teman-teman boleh, atau misalnya teman-teman yang azan yang menjawab azannya siapa, misalnya abinya atau saudaranya yang menjawab azannya, boleh, silahkan teman-teman ya. Dan hasilnya boleh dengan voice note kepada ibu atau boleh dengan video sama ya, dengan yang tadi dengan doa setelah azan ya. Alhamdulillah sudah teman-teman ya materinya dan juga lembar kerja siswanya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan kita tutup saja untuk pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.